Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai. Ya, jumpa lagi. Gimana kabarnya, Bu Umi? Baik, Hmm, tapi ya saya ingin ngobrol nih sama Bapak nih. iya, baik kok ada tapinya ini. Apa? Ada Eh, masalah apa ini? Baik ada tapinya. biasalah permasalahan di sekolah tuh. Hmm, Eh, ada masalah saya apa, Bu? ini Pak, apa kan kalau di Merdeka Belajar itu kan kita di, dituntut untuk apa tuh memenuhi kebutuhan anak. Jadi pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak ya Pak. Nah Ya, sementara di sekolah saya itu yang menerapkan itu kalau saya lihat tuh belum banyak dan saya gimana ya saya pengen karena saya lihat anak-anak itu apa ya beragam lah kebutuhannya beragam. Saya tuh ingin guru-guru yang lain itu ikut menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Itu yang saya inginkan tuh di sekolah saya tuh. iya. Jadi ya, background anak itu pasti atau setiap anak itu mempunyai karakteristik unik masing-masing, Bu ya. Kemudian dari Iya background betul. keluarga yang berbeda-beda atau berdiferensiasi, kemudian Ya, dengan adanya situasi seperti ini, tapi kita dituntut, ya guru itu dituntut untuk menerapkan prinsip merdeka belajar, kemudian juga guru itu dituntut untuk melakukan pembelajaran di mana pembelajaran itu harus memperhatikan kebutuhan anak, Bu ya, supaya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, betul. dari penyampaian permasalahan Ibu tadi, kemudian situasi yang sekarang terjadi di sekolah Ibu, di kelas Ibu itu kira-kira situasi yang ingin dicapai, yang diinginkan oleh Ibu itu seperti apa, Bu? Situasinya itu, Bu? Saya ingin di setiap kelas teman-teman saya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas masing-masing, Pak. Jadi bukan hanya di kelas saya, tapi saya ingin di kelas 1, kelas 2 sampai kelas tinggi itu semua menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena kan kita tahu sendiri kebutuhan anak-anak itu bagaimana. Anak kelas 1, anak kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu apa sih apa yang mereka butuhkan itu kan bermacam-macam ya Pak ya. Dalam satu kelas saja itu nggak cukup dengan satu apa tuh namanya misalnya satu pembelajaran saja satu cara itu saya rasa tidak cukup karena mereka masuk ke sekolah ini kan tidak ada apa tuh Pak namanya kalau masuk ke SMP kan ada namanya tuh apa tuh namanya yang disaring-saring tuh apa namanya tuh tidak Ada ada seperti ada ujian penyaringan kayak gitu, Bu ya? ya nggak ada jadi kan Mm-mm. kemampuan anak itu kan ada yang apa Ada yang kebutuhannya ada yang biasa, baru. ya ada Nah, yang dia lebih sudah gitu pinter ya. banget, Ya, ya, ada yang belum tahu babar belas ada. ya. Nah, jadi saya inginnya tuh guru-guru yang lain tuh menerapkan pembelajaran seperti itu. Cuma kalau saya lihat belum banyak yang melaksanakan itu. Ya. Terus pelaksanaannya juga tidak tiap hari, Pak. Saya pengennya ya kalau bisa setiap hari lah seperti itu. Baik, jadi dengan latar belakang seperti ini, background anak itu dari berbagai macam keluarga, kemudian juga berbagai macam kemampuan yang dimiliki anak. Nah, mungkin karena di SD itu tidak ada proses seleksi, Bu ya, seleksi masuk Nah, ke ya SD seleksi. gitu ya, tidak seperti jenjang SMP atau SMA SMK ya. Jadi ada seleksinya. Jadi kalau di SD mungkin diterima aja semua itu berbagai macam karakteristik anak gitu dari berbagai macam apa keluarga Latar gitu, belakang. perbedaan keluarga. Nah, mungkin juga nanti karena ini pembelajaran berdiferensiasi untuk tiap tingkatan itu akan berbeda dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dan pasti ini akan ada suatu tantangan yang tinggi. Nah, untuk yang bisa membuat itu terwujud, pembelajaran berdiferensiasi itu terwujud tidak hanya di satu kelas, tapi di semua tingkatan kelas. Menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa membuat
pembelajaran berdiferensiasi ini mampu diterapkan di semua tingkatan kelas, Bu? Apa ya, Pak? Menurut saya mungkin, kesadaran dari guru itu sendiri, Pak. Jadi mungkin kalau guru itu sadar, murid-muridnya itu punya kebutuhan yang tidak sama, mungkin dengan kesadaran itu dia akan membangkitkan kalau dia itu ini harus diberi treatment yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin kesadaran gurunya, Pak, bisa jadi. Bisa untuk menjadikan itu terlaksana, Pak. Baik, itu jadi yang bisa membuat itu terwujud paling utama yang tadi saya tangkap itu adalah kesadaran guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu ya. Iya, Kemudian betul. juga yang saya tangkap yang kedua itu bahwa setiap murid itu harus ada satu perlakuan atau treatment yang berbeda-beda. Mungkin ada siswa yang dia dominan di visual, dominan di Ya. auditori, atau dominan di kedua-duanya. Mungkin ini perlu satu pengelompokan murid itu, Bu ya. Iya. Mungkin ada lagi, Bu, selain faktor yang bisa membuat itu terwujud selain kesadaran guru, kemudian treatment kepada murid, kira-kira ada lagi nggak, Bu? Apa ya, sarana mungkin Oh ya, iya, betul. mungkin sarana dan prasarana tuh, Pak, kalau kita, pembelajaran berdiferensiasi kan, anak yang visualisasi mungkin ingin nonton video, Ya, ingin lihat gambar-gambar gitu ya, Pak. Mungkin harus lebih kaya lagi dengan sarana dan prasarana ya, Pak, ya selain bisa jadi. gurunya tuh ya. Ya, Oke. sarpras ya, Bu. Mungkin ini sarana dan prasarana. Oke, itu yang bisa membuat terwujud. Mungkin ada lagi, Bu, selain itu, Bu, sarpras. Gurunya Sapras. Apalagi ya, Pak, ya? Kira-kira tuh, eee, sarana, kemauan guru, pengetahuan. Nah, pengetahuan dari guru juga, Pak, mungkin, Ya. bagaimana dia, pengetahuan dari guru sendiri untuk mengimplementasikan pembelajaran itu mungkin butuh juga tuh. Oke, sepertinya cukup, Bu ya. Jadi itu beberapa faktor atau hal-hal yang nanti bisa mewujudkan impian dari Ibu sendiri, yaitu kesadaran guru, treatment kepada muridnya mungkin akan sangat berbeda, perlakuan dari kepada kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu mungkin akan sangat berbeda sekali treatmentnya atau perlakuannya itu. Kemudian yang paling penting mungkin ini adalah sarana dan prasarananya pendukungnya. Sehebat apapun program, kalau sarprasnya kurang mendukung ya kita harus mengutak-atik gimana caranya ya, Bu. Kemudian juga, Ekspres. nah ini ya, pengetahuan guru untuk mengimplementasikannya, Ibu. Mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Baik itu, Ibu. Kemudian selanjutnya, dari situasi, kondisi, kemudian faktor-faktor yang bisa mewujudkan impian dari Ibu itu, apa sih, mungkin ada gagasan apa gitu yang ingin Ibu laksanakan dalam eh, topik atau agenda pembicaraan kita kali ini, Bu? Apakah ada gagasan untuk Ibu realisasikan nantinya, Bu? Mungkin untuk menambah pengetahuan guru kan zaman sekarang tuh, pelatihan ya, Pak, ya. Oh Jadi iya, mereka harus tahu dulu kan, harus tahu dulu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana, nanti sama apa, dan seterusnya maksudnya bisa diterapkan di kelas tuh mungkin mereka bisa mengikuti pelatihan yang sesuai, Pak. Mungkin iya, di iya. PMM misalnya, di PMM kan ada banyak tuh. Nah, mungkin mereka harus ikut yang itu. Harus direkomendasikan untuk yang topik yang pembelajaran berdiferensiasi mungkin, Pak. Iya, baik. Itu jadi salah satunya itu ada satu ide atau gagasan dari Ibu bahwa setiap guru itu diwajibkan harus mengikuti pelatihan guru, terutama salah satunya dari pemanfaatan aplikasi PMM itu ya, Iya, PMM Merdeka Mengajar itu. Jadi ini akan menyambung ada satu korelasi dengan yang pertanyaan sebelumnya, yaitu hal-hal yang membuat itu bisa terwujud itu, Bu. Nah, ini pasti ada suatu permasalahan ketika ide atau gagasan itu akan diwujudkan, Bu. Misalkan ini kan tidak semua guru itu mau mengikuti pelatihan guru melalui nah, PMM ini, Bu. Nah,
Itu kira-kira menurut Ibu bagaimana supaya guru-guru yang tidak mau mengikuti pelatihan ini supaya ikut, Bu? Apakah ada suatu pemaksaan atau bagaimana, Bu? Atau seperti ini ya misalnya, tapi kan kalau mereka dapat sertifikat misalnya, mungkin kalau apa apa tuh namanya dapat sertifikat dia kan Ya. gimana ya misalnya nih ada reward nih dari kepala sekolah atau apa siapa yang mendapatkan 3 lah jangan banyak-banyak 3 sertifikat akan diberi reward mungkin seperti itu bisa itu nggak ya Pak ya? Oh iya Ibu, bagus Bu idenya Bu. Jadi untuk meningkatkan motivasi, minat guru tersebut mengikuti pelatihan Bu ya, walaupun itu secara online. Jadi ada nanti mungkin kalau PNS itu ada peningkatan kinerja guru Bu ya. Nanti ada Iya. hubungannya atau korelasinya dengan peningkatan kinerja guru. Itu kan ada angka kredit tertentu kalau untuk PNS itu. Seperti itu Ibu Umi ya. Jadi ada satu hubungannya dan ada reward Ada juga satu untuk lagi Pak sebenarnya. Ada ya. satu lagi Pak sebenarnya yang ingin saya lakukan apa tuh IHT. Jadi mungkin saya kebetulan yang guru penggerak di sekolah kan saya sendiri. Ya. Kemungkinan saya ingin melakukan IHT di sekolah dengan teman-teman dengan temanya pembelajaran berdiferensiasi itu mungkin Pak yang ingin saya lakukan lagi. Baik. Nah, dari ide-ide atau gagasan Ibu itu kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan supaya ide itu bisa terlaksana, Bu? Yang perlu disiapkan mungkin peralatan ini ya untuk kalau misalnya untuk pelatihan mungkin laptop ya. Tapi sebenarnya nggak pakai laptop juga bisa tuh kalau PMN tuh pakai HP juga bisa. Oke. Tapi ya paling tidak ada laptop lah. Terus kalau untuk IHT mungkin butuh infokus juga. Infokus, laptop, sama ruangan yang bisa kita gunakan untuk itu. Oke, itu untuk yang perlu kita siapkan, Ibu ya, yang perlu Ibu siapkan. Nah, untuk memastikan bahwa program tersebut bisa berjalan, itu apa saja, Bu, bahwa nanti program tersebut bisa berjalan? Apa yang menjadi kepastian bahwa program tersebut bisa berjalan? Atau pendukungnya itu apa saja Masih gitu, pendukungnya itu. dibuat ini Pak, dibuat jadwal. Ya. Apa tuh maksudnya ada kalau sudah ada koordinasi kepala sekolah, kemudian ada jadwal, kemungkinan besar akan bisa dilaksanakan IHT itu, Pak. Oh ya, jadi ada jadwal ini perlu juga Bu ya supaya tidak mengganggu aktivitas guru juga pada Ya, saat betul. melakukan KBM Bu ya atau proses pembelajaran di kelas. Jadi siswa juga tidak terlantar dengan adanya kegiatan yang bagus ini dari Ibu Umi ini. Nah, tadi ya Bu untuk memastikan dan juga itu bisa menjadi satu kriteria ya Bu ya. Atau ada kriteria yang lain supaya program itu bisa berhasil, Bu? Kriteria biar kalau sudah berhasil atau sebelumnya, Pak? Belum, Bu, karena Saya ini kan belum dilaksanakan, Bu. Supaya oh, iya. kriteria itu, kriteria apa saja supaya program itu bisa berhasil, Bu? Supaya program berhasil, ya ada berarti guru-guru itu mau mengikuti pelatihan tadi. Ada kemauan. Pertama tuh kemauan mereka mau mengikuti aja dulu, mau belajar, mau meningkatkan diri itu. Menurut saya itu kriteria yang apa kalau ada pelatihan yang ingin berhasil tuh kemauan dulu, Pak. Juga sarprasnya yang mendukung. Baik, ya. Selanjutnya, Bu, apa yang akan Ibu lakukan nih setelah saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi? Apa yang akan Ibu lakukan setelah kita melakukan proses coaching ini, Bu? Ibu nanti akan menghubungi siapa? Ya, saya ingin menghubungi pertama kepala sekolah untuk apa tuh namanya membicarakan masalah IHT dengan pelatihan di PMM ini. Kemudian dengan teman-teman juga yang bersangkutan yang ingin apa tuh namanya, yang ingin agar mereka itu mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi mengimplementasikan apa tadi pembelajaran berdiferensiasi di kepala sekolah, guru-guru. Udah itu aja lah, cukup. Baik, cukup itu, Bu ya.
Nah, kemudian untuk memastikannya supaya ya terutama nih guru-guru mau mengikuti kegiatan ini, bagaimana caranya Bu supaya mereka itu pasti ikut gitu Bu? Kalau itu saya akan menghubungi kepala sekolah agar kepala sekolah bisa apa ya, memberikan dorongan yang dukungan lah kepada guru-guru itu agar apa ya, mempunyai apa, keterampilan yang lebih gitu tuh, Pak. Jadi, mungkin dengan kepala sekolah akan bisa menjamin terlaksananya program itu, Pak, mungkin. Baik. Nah, kapan Bu kira-kira untuk menghubungi kepala sekolah, kemudian untuk mengajak rekan-rekan yang lainnya itu untuk mengikuti kegiatan ini Bu? Mungkin, nanti mungkin setelah ini ya, atau pada saat ini anak-anak melaksanakan apa tuh, asesmen. Tengah semester ya? Iya mungkin, apa tuh, pada saat anak-anak melaksanakan asesmen itu, Iya. mungkin, guru-gurunya bisa, kita ajak bicara, diskusi masalah pelatihan yang akan dilaksanakan itu, Pak. Baik, jadi waktu sudah ditentukan, pastinya ya yang paling utama adalah koordinasi dulu dengan kepala sekolah, Bu, ya. Baru yang kedua kita mengajak kepada rekan-rekan guru yang lainnya untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang Ibu Umi itu sampaikan. Nah, dari pertemuan kita kali ini, Bu, kegiatan coaching kali ini, kira-kira kesimpulannya apa sih, Bu? Kemudian kebermanfaatannya itu apa untuk kedepannya, Bu? Ya, tadi saya kan ingin agar, semua guru itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak. Dengan melihat keadaan yang ada, kemudian saya, punya ide untuk, apa sih, mengikuti, apa sih, mendorong guru-guru tadi untuk, mengikuti pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi, bisa dengan di PMM atau di apa, secara IHT gitu, Pak, di sekolah sendiri. Kemudian untuk itu saya harus, terutama berkoordinasi dengan kepala sekolah agar bisa dipastikan, kegiatan itu bisa berlangsung, guru-guru bisa apa tuh namanya, bisa benar-benar hadir dalam pelatihan itu. Sehingga nanti akan bisa apa, guru-guru itu akan mempunyai pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bisa diterapkan di kelas masing-masing. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Bu Umi, sangat ini sekali ya. Mudah-mudahan tadi agenda rencana dari Ibu Umi, terutama ini kan akhirnya akan bermuara pada pendidikan yang memerdekakan murid, kemudian pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Bu. Cuma Iya, ya Pak, itu betul. seperti yang Ibu sampaikan, ya paling utamanya itu yaitu pada gurunya sendiri sebagai penggerak di dalam sekolah atau di dalam Iya, pembelajaran. betul. Mungkin nanti yang paling bisa mendorong yaitu adalah kepala sekolahnya ya Bu, Betul supaya sekali. guru-guru tersebut bisa tergerak melaksanakan pembelajaran yang imbasnya pasti yaitu kepada murid-murid di sekolah yang lebih berkualitas lagi dan lebih berkompeten. Baik, Ibu Umi, itu saja pertemuan kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Ibu Umi? Saya rasa sudah cukup. Saya terima kasih Bapak sudah membantu saya membuka pikiran saya untuk melakukan hal-hal tersebut yang tadinya mungkin belum terpikirkan. Cuma saya Iya. ada keinginan seperti ini, makanya saya ingin ngobrol itu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Umi, semoga saja programnya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Itu saja Bu, kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai coach. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Pak Jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Ya, izinkan saya di sini sebagai observer ya. Ya, silakan. Saya tadi melihat bagaimana Pak Jailani ya menjadi seorang coach untuk Bu Umi ya. Oke.
Boleh saya sedikit berpendapat, Bapak, untuk melakukan supervisi terhadap Bapak sebagai Silakan Bu, coach? dengan sangat senang hati Bu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi kalau saya amati dari proses coaching sendiri ini sudah berjalan dengan baik ya Bapak ya, bagus. Sebagai coach Bapak itu sudah mampu mengembangkan Bu Umi sendiri sebagai coach gitu. Jadi Bapak mampu menggali sehingga coach mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak yang membuat Bu Umi sebagai coach itu berpikir aktif gitu tentang rencana-rencana tindakan yang mungkin awalnya seperti dikatakan tadi Bu Umi sendiri gitu ya belum terpikirkan gitu. Tapi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari coach itu sendiri, akhirnya Bu Umi bisa gitu menentukan apa yang akan dilakukannya gitu ya. Cuma di sini saya ingin menambahkan sedikit ya, kalau sesuai alur tirta gitu ya, sudah masuk ke alur tirtanya. Cuma tadi di bagian awal entah lupa atau apa ya, saya tidak atau saya kurang barangkali salah gitu ya. Tadi Bapak tidak menyebutkan tujuan dari coaching ini ya, maksudnya ada apa sih dengan pembicaraan ini? Bapak itu langsung menanyakan apa ya tadi identitas masalah gitu, situasi apa yang ingin dicapai dari pembelajaran Bu Umi gitu yang mengganjal gitu dia di Bu Umi sendiri itu. Uh, Betul seperti itu Pak? Apa saya yang salah gitu? Tadi kalau salah nggak saya dengar itu tujuannya Bapak mengcoach itu saya tadi belum terlihat gitu Bapak menanyakan di awal gitu ya tujuan dari coaching itu. Kalau mohon mengklarifikasi Bu ya, tadi mungkin karena sedikit Bu ya yang saya tanyakan di bagian tujuan itu. Jadi ketika saya melakukan proses coaching itu, saya menanyakan pada Ibu Umi selaku coach itu ada suatu permasalahan apa, dan ternyata Ibu Umi itu mempunyai suatu permasalahan tentang penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolahnya. Jadi belum semua guru itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baru beberapa guru itu menerapkan. Itu permasalahannya Bu. Jadi penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi belum ke semua jenjang kelas Bu. Oh iya, iya betul ya tadi Bu Umi. Tujuannya memang tadi sudah dikatakan langsung oleh kucinya ya. Oke. Terus yang kedua saya tadi rencana aksi sudah bagus ya Bapak ya. Sebagai coach itu banyak sekali ternyata rencana aksi yang diutarakan oleh kuci ya karena penggalian pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi kuncinya itu mampu ada tadi ada bagian-bagian banyak sekali ya tentang bagaimana mengembangkan, terus gagasan seperti apa, terus apa tadi bagaimana caranya itu ya supaya mau ikut. Jadi saya lihat di sini juga ada beberapa poin-poin yang memang rencana aksinya itu berkembang gitu ya. Dari awal mulai bagaimana mencapai pembelajaran yang berpusat pada murid sampai pada akhirnya di Kuci sendiri mengatakan mungkin akan melakukan pelatihan terhadap guru ya. Nah di sini Bapak sebagai coach itu mengembangkan lagi gitu, mengembangkan lagi masalah yang gurunya gitu ya, pelatihan-pelatihan itu apa yang akan direncanakan. Jadi ada beberapa rencana yang memang ditujukan oleh coach sendiri. Jadi baguslah ya Pak ya, sebagai coachnya itu mampu menggali gitu ya. Terus ada tanggung jawabnya juga tadi Bapak sudah ditanyakan, tadi aksinya kapan dan siapa pendukungnya semuanya sudah sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Cuma tadi saya melihat pas di bagian rencana aksi ya, coach itu tadi ada pertanyaan yang mengatakan bukan pertanyaan tapi pernyataan gitu ya. Coach itu mengatakan tidak semua guru mau gitu ya. Saya melihat untuk ini kan permasalahan di sekolahnya Bu Umi ya. Memang faktanya kalau
memang faktanya betul gitu, tidak semua guru mau ikut pelatihan gitu. Tapi permasalahan di Bu Umi apakah guru mau ikut atau tidak itu kan coach tidak tahu gitu ya. Jadi seolah-olah di sini coach lebih tahu bahwa di guru tersebut tidak semuanya mau gitu. Jadi tadi pernyataan coach ini seolah-olah apa ya? Kalau menurut saya itu kenapa nggak langsung menanyakan bagaimana kalau gurunya tidak mau ikut gitu. Bagaimana kalau gurunya tidak mau ikut pelatihan tersebut. Tapi di awal Bapak sudah menyatakan tadi tidak semua guru mau ikut gitu. Pernyataan seperti itu seolah-olah menurut pengamatan saya ya Pak, barangkali salah gitu ya. Seolah-olah coach ini lebih memahami gitu situasi di sekolahnya Bu Umi sendiri gitu ya. Tapi di bagian akhir itu Bapak ya tanyakan juga gitu bagaimana caranya supaya mau ikut gitu kan seperti itu. Jadi tadi mungkin persepsi awal aja yang mungkin menurut saya semuanya sih sudah bagus ya Pak ya. Mungkin ada pernyataan yang tidak sesuai dengan apa. Jadi menurut Bapak nih, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan sendiri sebagai coach gitu? Ya, saya klarifikasi dulu yang tadi Bu pernyataan. Jadi Oh mungkin iya, seharusnya itu tidak saya simpulkan Bu ya. Cuma saya hanya menegaskan dari pemaparan Ibu Umi selaku coach itu bahwa kesimpulannya itu ke arah ke sana. Jadi kesimpulannya itu bahwa ada beberapa guru yang belum mau atau belum bisa diajak untuk melakukan pengembangan tentang mengeksplor pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya mungkin itu seharusnya tidak boleh saya simpulkan, harusnya disimpulkannya itu oleh kuncinya sendiri, Bu ya. Jadi saya iya hanya Pak. mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu ya mungkin salah satu ya jadi satu kesalahan saya sebenarnya tidak bisa boleh mengembangkan seperti itu. Cuma hanya menegaskan dengan pernyataan atau jawaban-jawaban dari uji tersebut. Nah, itu yang mungkin yang akan saya jadikan satu bahan evaluasi untuk kedepannya itu tidak akan seperti itu lagi, Ibu Lilis. Iya. Jadi kalau tadi Bu Umi sudah menyatakan tadi beberapa guru tidak mau ikut, mungkin ada baiknya Bapak langsung tanyakan saja gitu ya Pak ya. Maksudnya Baik, Bu. bagaimana nih gitu supaya guru. Jadi menurut Bu Umi ini misalnya begini, menurut Ibu Umi ini tidak jadi di sekolah Ibu itu guru-gurunya belum semua mau ikut pelatihan. Jadi bagaimana nih? Langsung aja ke pertanyaan gitu seperti itu mungkin Bapak. Jadi mungkin Bapak bisa mengungkapkan gitu apa sih yang perlu lagi saya gitu sama Bapak gitu ya, saya sebagai coach gitu mungkin ada yang bisa disampaikan Pak, apa Ya ya, mungkin ini, Bu, proses. apa ya? Yaitu jangan membuat satu pernyataan atau statement kira-kira seolah-olah saya ini mengetahui kondisi dari coach tersebut, Bu. Jadi justru harusnya mengembangkan gitu, menggali pertanyaan apa yang ada di dalam keresahan si coach tersebut, Bu. Iya Bapak. Jadi cukup ya Pak kalau kalau secara keseluruhan sih saya rasa Pak Jalan ini sudah bagus ya untuk jadi coach karena seorang coach yang baik itu kan mampu menggali dan mengembangkan coachingnya. Jadi saya di sini sudah melihat potensi Bapak sebagai coach itu sendiri ya Pak. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk Pak Jalani. Bagaimana kesimpulan Bapak sendiri sudah bisa mendapatkan dan mungkin Bapak juga sudah merasakan lebih tahu sendirilah. Mungkin lebih tahu Bapak seperti apa gitu daripada saya seperti apa. Bapak mungkin sudah bisa menilai sendiri apa sih yang kurang gitu, apa sih yang perlu saya kembangkan gitu. Jadi mungkin cukup dari saya mungkin Pak sampai di situ aja dan mudah-mudahan untuk Pak Jelani dan Bumi sukses selalu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati Pak Jelani, mohon dimaafkan. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lilis atas penyampaian hasil supervisinya
tentang kegiatan kucing ini antara saya dengan Ibu Umi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya Bu untuk lebih baik ke depannya lagi. Betul, Ibu. Baik, Betul, terima kasih Bapak. Ibu Lilis ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.